Bayangkan sebuah zaman ketika beriman bukan sekadar pilihan batin, tetapi sebuah risiko nyata. Ketika menyebut nama Tuhan yang esa bisa dianggap kejahatan negara. Ketika kebenaran tidak dilawan dengan argumen, melainkan dibungkam oleh kekuasaan. Di zaman seperti itulah para pemuda Ashabul Kahfi hidup. Al-Quran tidak menyebut nama negeri mereka, tidak juga nama rajanya secara spesifik, seolah Allah ingin mengajarkan kita bahwa ini bukanlah kisah tentang tempat dan tokoh, tetapi tentang iman yang diuji oleh zaman. Mereka hidup setelah masa Nabi Isa diangkat ke langit, dan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah masa fatrah, masa kekosongan, ketika tidak ada Nabi yang diutus, tidak ada wahyu yang turun. Ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa perlahan-lahan diselewengkan. Agama bercampur dengan kepentingan kekuasaan, dan iman dikendalikan oleh negara. Menurut mayoritas ulama tafsir dan sejarawan Muslim, Ashabul Kahfi hidup pada masa Kekaisaran Romawi Timur, di bawah kekuasaan seorang raja yang dikenal dalam literatur Islam sebagai Raja Dakianus. Dalam catatan sejarah, masa ini sering dikaitkan dengan pemerintahan Kaisar Decius. Sekitar tahun 249 Masehi, salah satu masa paling kelam bagi orang-orang beriman. Negara pada saat itu mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapapun yang menolak akan dicap sebagai pengkhianat, dan hukuman bagi iman yang teguh bukanlah pengucilan, tetapi kematian. Di tengah dunia yang begitu pekat dengan kesyirikan itulah, Allah menyebut mereka dengan satu kata yang sangat kuat: Fityah. Mereka adalah para pemuda, bukan nabi, bukan rasul, bukan pula pemimpin besar, hanya sekelompok pemuda. Di usia yang biasanya dipenuhi dengan ambisi duniawi, pencarian jati diri, dan mengejar kenyamanan, mereka justru memilih sesuatu yang paling mahal: iman. Mereka melihat bagaimana masyarakat telah bersepakat dalam kesesatan, bagaimana syirik telah menjadi budaya, dan kebenaran dianggap sebagai sebuah ancaman. Mereka sadar, jika iman ini terus dipendam, ia akan mati perlahan. Maka mereka pun berdiri, bukan dengan senjata, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah keyakinan yang jujur dan tulus. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kalimat itu sederhana, tetapi di hadapan penguasa zalim, ia adalah sebuah pernyataan perang. Mereka tahu risikonya, mereka paham konsekuensinya, dan saat itulah mereka memilih sebuah jalan yang sunyi. Mereka tidak melawan raja, tidak mengangkat senjata, tidak juga menggalang massa. Mereka memilih untuk pergi. Pergi bukan karena takut mati, tetapi karena ingin menyelamatkan iman yang lebih berharga dari nyawa itu sendiri. Mereka meninggalkan kota, meninggalkan rumah, meninggalkan seluruh masa depan duniawi mereka, dan mereka masuk ke sebuah gua. Gua yang sempit, gelap, dan sunyi. Tetapi di sanalah mereka memanjatkan sebuah doa yang hingga hari ini abadi dan menjadi doa bagi orang-orang beriman di zaman fitnah. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Perhatikan baik-baik, mereka tidak meminta keselamatan lebih dulu, tidak meminta kemenangan atau kekuasaan. Yang mereka minta pertama kali adalah rahmat dan petunjuk, karena seorang mukmin tahu, jika rahmat Allah telah hadir, maka apapun bentuk takdir setelahnya pasti akan berakhir dengan indah. Lalu Allah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, Allah menidurkan mereka. Bukan sehari, bukan setahun, 300 tahun, lalu ditambah 9. Zaman telah berganti, generasi telah runtuh, kerajaan telah berubah, sejarah telah berbelok arah. Sementara mereka tidur dalam penjagaannya, Allah menutup pendengaran mereka, mengatur pergerakan matahari agar sinarnya tidak menyentuh
tubuh mereka, membolak-balikkan jasad mereka agar tidak rusak oleh tanah. Bahkan seekor anjing yang setia menemani mereka, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Seolah Allah ingin mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan orang-orang saleh akan membawa kemuliaan, bahkan bagi makhluk yang tidak dibebani syariat. Menurut para ulama, mereka tertidur sekitar abad ke-3 Masehi dan terbangun pada abad ke-6 Masehi. Ketika mereka membuka mata, dunia telah sepenuhnya berubah. Kekuasaan yang dulu memusuhi tauhid telah runtuh. Masyarakat yang dulu mengancam iman, kini justru mengakuinya. Mereka bangun dengan tubuh yang utuh, dengan rasa lapar yang wajar, dan dengan pertanyaan yang sangat manusiawi. Berapa lama kita tertidur di sini? Sebagian menjawab, sehari atau mungkin setengah hari. Begitulah betapa singkatnya waktu dunia di hadapan kekuasaan Allah. Ketika salah seorang dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan, ia membawa uang perak dari masa lalu. Dan di sanalah keajaiban itu terasa begitu nyata. Uangnya tampak asing, dialek bahasanya berbeda. Wajah-wajah yang ia temui pun sudah tak dikenali. Gua yang dulu menjadi tempat persembunyian, kini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah bagi seluruh umat manusia. Namun, Al-Quran tidak memperpanjang kisah ini, tidak membahas detail kehidupan mereka setelahnya. Karena inti dari kisah Ashabul Kahfi bukanlah tentang tidur yang panjang, tetapi tentang keteguhan iman di masa yang paling gelap. Mereka tidak hidup di zaman Nabi, mereka tidak disinari oleh wahyu yang turun langsung, tetapi mereka memilih untuk bertahan. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa iman Ashabul Kahfi adalah jembatan sunyi yang menghubungkan antara dakwah Nabi Isa dan risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan pembawa syariat, tetapi mereka adalah para penjaga iman. Saat api iman itu hampir padam di muka bumi, di akhir kisah, Allah menegur orang-orang yang sibuk memperdebatkan jumlah mereka. 3, 5, atau 7, semua itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah pelajaran ini. Ketika imanmu diuji, apakah kita punya keberanian untuk bertahan? Di zaman kita sekarang, kita mungkin tidak diminta untuk masuk ke dalam gua. Tetapi kita diuji oleh dunia yang jauh lebih bising. Bukan oleh pedang tajam, tetapi oleh godaan yang gemerlap. Bukan oleh raja yang zalim, tetapi oleh kenyamanan yang melenakan. Dan mungkin kita bukanlah Ashabul Kahfi, tetapi kita semua selalu punya pilihan. Menjaga iman kita dengan erat, atau menukarnya demi secuil kenikmatan dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika imannya diuji, tidak akan pernah menjualnya dengan harga berapapun. Karena gua yang sempit bersama iman jauh lebih luas daripada dunia tanpa Allah di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.